صلاح الدين. Film dimulai pada tahun 1184 di sebuah desa di Prancis. Terlihat seorang pandai besi dan pembuat pedang bernama Balian. Namun, saat ini ia sedang berduka karena kehilangan istrinya yang bundir akibat masalah yang menimpanya. Kesedihan yang mendalam membuat Balian menjadi pribadi yang tertutup dan penyendiri. Suatu hari, Balian kedatangan pasukan tentara salib yang dipimpin oleh seorang ksatria bernama Godfrey. Di sini, Godfrey mengungkapkan fakta mengejutkan jika Balian adalah anak kandungnya dari hubungan dengan wanita di masa lalu. Merasa bersalah karena telah meninggalkan Balian, Godfrey pun mengajak Balian untuk ikut serta menuju Tanah Suci, Yerusalem. Namun, Balian menolak ajakan tersebut dan lebih memilih tetap tinggal di desa tempat sang istri dimakamkan. Pada malam harinya, kakak tiri Balian datang dan mulai mengintimidasi karena ia tak menyukai kehadiran Balian di desa itu. Situasi semakin memanas ketika kakaknya menyinggung tentang kematian istrinya. Tak bisa menahan amarah, Balian pun langsung menyerang kakak tirinya hingga tewas hingga terbakar di rumah tersebut. Menyadari bahwa ia kini menjadi buronan, Balian akhirnya memutuskan untuk menyusul Godfrey dan rombongannya yang sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem. Singkat cerita, mereka pun akhirnya bertemu di perjalanan. Saat sedang beristirahat, Godfrey mulai melatih Balian cara bertarung dengan pedang. Namun latihan mereka terganggu ketika sekelompok pasukan datang untuk menangkap Balian karena telah melakukan pembunuhan terhadap kakak tirinya. Godfrey dan pasukannya menolak menyerahkan Balian, sehingga terjadilah pertempuran sengit. Dalam pertarungan itu, beberapa pasukan Godfrey gugur, dan Godfrey sendiri terluka parah akibat terkena panah. Meski kehilangan banyak anggota, mereka memenangkan pertarungan tersebut kemudian melanjutkan perjalanan hingga akhirnya tiba di pelabuhan Messina, Italia, sebagai persinggahan terakhir sebelum menuju Yerusalem. Pada malam hari, saat Balian sedang berdoa, kondisi Godfrey semakin memburuk. Dalam detik-detik terakhirnya, Godfrey menyerahkan semua tahta dan kekuasaannya sebagai seorang bangsawan kepada Balian. Setelah mengucapkan kata-kata terakhirnya, Godfrey pun meninggal dunia. Keesokan pagi, Balian melanjutkan perjalanan menuju Yerusalem dan kali ini dengan menyeberangi lautan. Namun karena cuaca yang sangat buruk, kapal yang ia tumpangi pun dihantam badai besar hingga menyebabkan kapal tersebut tenggelam. Beruntung, Balian selamat dari kejadian ini namun semua awak kapal yang lainnya tewas. Setelah tersadar dari pingsannya, Balian mendapati dirinya terdampar di sebuah pantai, dikelilingi puing-puing kapal yang hancur. Saat menelusuri daerah sekitar, ia menemukan seekor kuda yang masih terikat pada puing kapal. Ia pun berencana memanfaatkannya untuk perjalanan namun Balian justru mengalami kesulitan karena kuda itu kabur. Tanpa pilihan lain, Balian terpaksa berjalan kaki melintasi padang pasir. Di tengah terik matahari akhirnya ia menemukan sebuah sumber mata air dan bertemu kembali dengan kuda yang tadi sempat melarikan diri. Namun, sebelum sempat mengambil kuda tersebut, datanglah dua orang tentara Arab yang mengaku sebagai pemilik kuda dan meminta Balian agar mengembalikannya. Balian menolak menyerahkan kuda itu, sehingga pertarungan pun tak terhindarkan. Dalam duel sengit itu, Balian berhasil mengalahkan dan menghabisi salah satu dari mereka. Sementara itu ia memilih mengampuni nyawa orang yang satunya lagi karena ia ternyata seorang budak. Sebagai gantinya, ia meminta orang tersebut untuk menunjukkannya jalan menuju Yerusalem. Setelah perjalanan panjang, akhirnya Balian tiba di Yerusalem, Palestina.
Setelah itu, Balian memberikan kudanya kepada orang Arab tersebut dan mengatakan jika ia tidak menjadikannya tawanan dan mempersilahkan agar ia melanjutkan perjalanannya kembali. Saat orang-orang mengetahui bahwa Balian adalah anak kandung Godfrey, mereka memberinya kehormatan layaknya seorang bangsawan. Ia pun dipersilakan untuk beristirahat di tempat yang mewah, seperti seorang raja. Keesokan harinya, asisten pribadi Godfrey mengajak Balian berkeliling kota Yerusalem untuk memperkenalkan kehidupan di kota suci itu. Saat berkeliling, Balian menyaksikan 2 tentara salib dihukum mati karena telah membunuh warga Arab. Hukuman itu diberikan karena Raja Balduin yakni penguasa Yerusalem, telah menjalin kesepakatan damai dengan Sultan Saladin seorang pemimpin Muslim yang sangat disegani. Raja Balduin ingin agar umat Kristen dan Muslim dapat hidup berdampingan dengan damai. Oleh karena itu, siapapun yang melanggar perjanjian tersebut harus dihukum mati demi menjaga perdamaian. Setelah selesai berkeliling kota Yerusalem, Balian diundang untuk makan bersama anggota kerajaan. Di antara mereka, hadir pula sepasang suami istri yaitu Sibylla dan Guy de Lusignan, serta Raynald de Chatillon. Namun, suasana makan malam itu menjadi tegang karena Guy bersikap arogan dan merendahkan Balian. Bahkan, ia menolak untuk makan bersama Balian dan menunjukkan rasa ketidaksukaan terhadapnya. Tak lama setelah itu, Raja Balduin IV memanggil Balian untuk menghadap. Saat bertemu, Balian menyadari bahwa Raja Balduin menderita penyakit kusta yang sudah sangat parah. Karena penyakitnya, sang raja harus menutupi wajahnya dengan topeng agar luka-lukanya tidak terlihat. Meskipun kondisinya lemah, Raja Balduin tetap menjadi pemimpin yang bijaksana. Ia kemudian memberikan tugas penting kepada Balian, melindungi dan mengelola tanah warisan ayahnya, yang berada di Ibelin. Balian kemudian berangkat ke tanah kelahiran yaitu Ibelin untuk menjalankan tugasnya. Sesampainya di sana, ia diberikan 100 hektar tanah serta beberapa ternak. Namun, kondisi Ibelin sangat kering dan tandus, sehingga warga kesulitan bercocok tanam. Melihat kondisi ini, Balian segera memerintahkan para pekerjanya untuk menggali sumur agar mendapatkan sumber air. Setelah kerja keras yang panjang, usaha mereka pun akhirnya membuahkan hasil. Sumur yang mereka gali mengeluarkan air, membawa harapan baru bagi penduduk. Kini, mereka mulai mengalirkan air ke ladang pertanian, mengubah tanah yang tandus menjadi subur. Tak lama kemudian, Sibylla datang bersama rombongannya dan menginap di kediaman Balian. Seiring waktu, hubungan mereka semakin dekat, hingga akhirnya mereka pun menjalin hubungan asrama di tempat tersebut. Seiring berjalannya waktu, Ibelin yang awalnya kering dan gersang, kini berubah menjadi daerah yang subur. Namun, di tempat lain, Guy dan Raynald mulai membuat kekacauan. Mereka menyerang dan menghabisi rombongan Muslim yang sedang melintasi padang pasir. Mereka pun tahu jika serangan brutal ini mengancam perdamaian antara Muslim dan Kristen, yang sebelumnya dijaga oleh Raja Balduin dan Saladin. Ketika kabar pembantaian ini sampai ke telinga Sultan Saladin, beliau pun langsung murka dan menganggap hal ini sebagai deklarasi perang. Sebagai balasan, Sultan Saladin mengerahkan 200.000 pasukannya untuk menyerang Yerusalem. Kabar ini pun segera menyebar hingga menyebabkan kepanikan di antara penduduk Yerusalem. Mereka berlarian menuju benteng pertahanan untuk mencari perlindungan. Di sisi lain, Balian yang berada di dekat perbatasan, mencoba untuk menghadang pasukan Saladin. Namun, karena pasukannya yang sangat terbatas, pertahanan mereka pun dengan mudah dihancurkan oleh tentara Sultan Saladin. Balian dan pasukannya kalah telak, dan hal ini menandai awal dari pertempuran besar yang akan segera terjadi. Balian dan prajurit yang tersisa pun menjadi tawanan. Saat ia dibawa ke hadapan panglima perang dari kerajaan Sultan Saladin, ia pun terkejut karena panglima tersebut adalah orang Arab yang ia lepaskan sebelumnya. Karena kebaikannya, Balian pun langsung dibebaskan. Tak lama setelah kekalahan pasukan Balian, bantuan dari pasukan salib akhirnya tiba yang dipimpin langsung oleh Raja Balduin IV. Di medan perang, Raja Balduin dan Sultan Saladin bertemu untuk melakukan negosiasi demi menghindari konflik lebih lanjut. Dalam pertemuan itu, Raja Balduin berjanji akan mengadili Guy de Lusignan dan Raynald de Chatillon atas kejahatan mereka terhadap kaum Muslim. Akhirnya, kesepakatan perdamaian tercapai, dan pertempuran pun berakhir. Setelah itu, pasukan Raja Balduin memasuki kastil untuk menangkap Raynald. Sebagai hukuman atas kejahatannya, Raynald dimasukkan ke dalam penjara batu. Namun, kondisi Raja Balduin semakin memburuk akibat penyakit kronis yang telah lama dideritanya. Di detik-detik terakhirnya,
Ia berusaha mempertahankan perdamaian dengan meminta Balian agar menikahi adiknya yaitu Sibilla, yang saat itu masih menjadi istri Guy de Lusignan. Dengan pernikahan ini, Baldwin pun berharap agar Guy tidak akan kembali berkuasa dan menghancurkan perdamaian yang telah ia bangun. Namun, Balian menolak tawaran tersebut. Ia tak ingin dianggap sebagai perebut istri orang dan memilih untuk tidak terlibat dalam urusan politik kerajaan. Beberapa hari kemudian, Raja Baldwin IV meninggal dunia. Sebelum wafat, ia menunjuk putra Sibilla sebagai penerus tahta. Namun, tak lama setelah dinobatkan sebagai raja baru, Sibilla menyadari bahwa anaknya juga menderita penyakit yang sama seperti pamannya. Demi menghindari penderitaan anaknya di masa depan, Sibilla dengan berat hati meracuni anaknya sendiri untuk mengakhiri hidupnya sebelum penyakitnya semakin parah. Dengan kematian sang anak, tahta Yerusalem kini jatuh ke tangan Guy de Lusignan, suami Sibilla. Begitu berkuasa, Guy segera membebaskan Rainald dari penjara, dan keduanya kembali membantai kaum muslim tanpa ampun. Puncaknya, mereka bahkan membunuh adik perempuan Saladin, sebuah tindakan yang semakin memperkeruh keadaan. Mendengar kabar ini, Sultan Saladin marah besar dan segera mengirim utusan untuk mengambil jasad adiknya. Namun, Guy malah membantai para utusan tersebut tanpa memikirkan akibatnya. Dengan tindakan ini, perang besar antara pasukan Salib dan pasukan Sultan Saladin pun menjadi tak terhindarkan. Guy kemudian mengumpulkan pasukan besar untuk menghadapi Sultan Saladin. Sebelum berangkat, Balian dan Tiberias memperingatkan Guy agar tidak meninggalkan benteng Yerusalem. Mereka mengingatkan bahwa pasukan Sultan Saladin jauh lebih kuat dan terorganisir. Perjalanan melewati gurun yang panas bisa membuat pasukan Salib kelelahan dan dehidrasi sebelum bertempur. Namun, Guy menolak mendengar nasihat mereka. Dengan arogan, ia bahkan menghina Balian dengan menyebutnya hanya seorang pandai besi biasa. Karena itu, Balian pun memutuskan untuk tidak ikut dalam perang dan memilih bertahan di Yerusalem. Di tengah perjalanan menuju pertempuran, pasukan Saladin menggunakan taktik yang cerdik. Mereka membakar dedaunan kering dan debu di udara, menciptakan kabut panas yang membuat pasukan Salib kehausan dan kehilangan tenaga. Seperti yang telah diperingatkan Balian, pasukan Salib akhirnya mengalami kekalahan telak. Pasukan mereka dibantai habis-habisan oleh pasukan Sultan Saladin, hanya menyisakan sedikit prajurit yang ditawan, termasuk Guy dan Rainald. Karena dendamnya yang mendalam, Saladin langsung mengeksekusi Rainald dengan memenggal kepalanya di hadapan Guy. Beberapa hari kemudian, Balian dan pasukannya tiba di lokasi pertempuran. Ia pun terkejut saat melihat ribuan mayat pasukan Salib berserakan di medan perang. Namun, ia sadar bahwa Sultan Saladin hanya membalas kebiadaban Guy dan Rainald, sehingga ia tidak bisa menyalahkannya. Dengan situasi yang semakin genting, Balian kembali ke Yerusalem untuk menyusun strategi baru dalam menghadapi pasukan Sultan Saladin yang kini bersiap mengepung kota suci tersebut. Benar saja, pada malam harinya, pasukan Sultan Saladin mulai menyerang Yerusalem. Mereka menghujani kastil dengan meriam api hingga menyebabkan bagian-bagian benteng mulai runtuh dan terbakar. Menjelang pagi hari, serangan pun sempat dihentikan karena Sultan Saladin bersama pasukannya melaksanakan ibadah sholat. Setelah itu Sultan Saladin kembali melancarkan serangan untuk menaklukkan kota Yerusalem. Melihat situasi yang genting, pasukan Salib segera membalas serangan dengan tembakan meriam serta berbagai jebakan yang telah mereka siapkan. Pasukan Sultan Saladin mencoba menerobos benteng dengan menara kayu besar, namun para pemanah Salib menghujani mereka dengan panah api. Akibatnya, menara-menara itu terbakar dan roboh, menewaskan banyak prajurit Sultan Saladin. Pertempuran berlangsung berhari-hari tanpa henti, menyebabkan ribuan korban berjatuhan dari kedua belah pihak. Keesokan harinya, serangan pun semakin brutal. Sultan Saladin mengubah strateginya dengan menargetkan titik terlemah dari tembok Yerusalem agar bisa dihancurkan. Meskipun pasukan Salib berusaha mati-matian mempertahankan kota,
Jumlah pasukan Sultan Saladin sangatlah besar dan hal ini membuat Yerusalem akhirnya jatuh ke tangan Sultan Saladin. Meskipun telah menang, Sultan Saladin menunjukkan kemurahan hatinya dan tak membantai sisa pasukan musuh dan penduduk di sana. Ia pun menawarkan kesepakatan kepada Balian. Jika Balian menyerahkan Yerusalem tanpa perlawanan, maka Sultan Saladin akan mengampuni semua pasukan salib dan penduduk kota. Penduduk Kristen akan diizinkan pergi dengan selamat menuju wilayah kaum Kristiani dan diantar oleh pasukan mereka. Menyadari bahwa perlawanan lebih lanjut hanya akan menyebabkan lebih banyak nyawa melayang, Balian menerima tawaran Sultan Saladin dan menyerahkan Yerusalem. Setelah pertempuran berakhir, Sultan Saladin memasuki masjid dan bersujud syukur di dalamnya. Sementara itu, Balian, Sibilla, dan orang-orang Kristen yang masih selamat memutuskan untuk pergi. Mereka menuju desa tempat makam istri Balian untuk menjalani hidup damai tanpa peperangan. Di akhir film, pasukan salib dari Inggris datang ke desa Balian. Mereka mencoba merekrutnya untuk kembali merebut Yerusalem. Namun, Balian menolak tawaran tersebut. Ia memilih untuk meninggalkan peperangan dan kembali menjadi seorang pandai besi, seperti kehidupannya sebelum semua ini dimulai. Film pun berakhir dengan Balian yang menjalani hidup sederhana dan damai bersama Sibilla.